sebagian besar di wilayah selatan Indonesia. Antara lempeng Indo-Australia dan yang lebak samudra dengan lempeng Euro-Asia yang lebaran lempeng benua. Di mana lempeng samudra Indo-Australia itu menyusup di bawah lempeng benua. Baik. Nah, terkait dengan potensinya begitu, Pak Morgiono, di Pulau Flores ini seberapa besar sih potensi dari gempa megatrust ini terjadi begitu di Pulau Flores? Kalau di Indonesia itu ada sekitar hampir 13 zona megatrust yang memanjang dari pantai barat Sumatera sampai wilayah selatan Pulau Jawa, kemudian wilayah pantai selatan Bali, NTB, NTT, dia masuk lagi ke wilayah Maluku dan ya, halo. Pak Morgiono, mohon maaf ini suaranya agak terputus-putus ya. Kami coba hubungi kembali Pak Morgiono ya. Pendengar, kami mohon maaf suara Pak Morgiono ini terputus-putus gitu ya. Kami coba kembali menghubungi Pak Morgiono. Kita akan kembali lanjutkan lagi perbincangan kita di program Kentongan ya. Pak Morgiono, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Silakan Pak, siap. Ya. Mohon maaf tadi terputus-putus suaranya Pak Morgiono. Oke, siap. Ya. Bagaimana sekarang? Bisa dilanjutkan lagi nih terkait dengan potensi-potensi yang terjadi begitu di wilayah-wilayahnya tadi. Oh ya. Kalau menurut penelitian para ahli bahwa zona megatrust itu di Indonesia itu ada sekitar 13 lokasi zona megatrust di Indonesia. Yang dimulai dari wilayah pantai barat Pulau Sumatera itu memanjang dari wilayah Aceh sampai di wilayah Lampung, terusnya memanjang di wilayah selatan Pulau Jawa, pantai selatan Pulau Jawa, terusnya Bali, NTB, NTT, lanjut naik ke atas ke wilayah Maluku, kemudian naik ke wilayah Sulawesi dan Papua. Baik. Nah, kita bahas nih untuk di NTT sendiri nih, Pak Morgiono. Potensinya bagaimana? Kalau potensi untuk wilayah NTT itu, kalau bersumber dari megatrust itu yang berpotensi pertama ada namanya megatrust di wilayah kita sebut zona megatrust Sumba. Itu berada di wilayah selatan dari pulau wilayah NTT itu, antara Pulau Sumba, Sumba di NTT dengan Pulau Sumbawa di NTB. Tapi itu sumber pemicunya yang paling kemungkinan bisa terjadi. Kemudian tadi kami melakukan simulasi seluruh Indonesia antara BMKG bekerjasama dengan BBB seluruh Indonesia melakukan simulasi tentang kejadian megatrust. Kita ambil berdasarkan itu, maka kita ambil pemicunya adalah sumbernya di wilayah Jawa Timur. Yang kekuatan yang paling besar bisa terjadi sekitar itu ada sekitar 8,9. Ini potensi yang paling besar begitu ya? Perhitungan di wilayah zona Jawa Timur itu. Itu potensinya, dampaknya itu selain di wilayah Jawa Timur yang mungkin yang paling terdampak, sampai juga kita lihat Sumatera dan sampai NTT juga termasuk itu. Dan di wilayah NTT itu sendiri akibat daripada sumber gempa yang berada di zona megatrust Jawa Timur itu dengan kekuatan 8,9 akan mengakibatkan tsunami sampai di wilayah Nusa Tenggara Timur, itu terutama di wilayah Sumba Barat, Sumba Barat Daya itu sekitar hampir kalau kita sebut adalah sampai siaga. Tapi kalau siaga itu Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya itu sampai Sumba Timur, kemudian sama di Kota Kupang itu sampai, kalau berdasarkan permodelan simulasi kami itu sampai peringatan dini tsunami-nya adalah klasifikasi siaga. Siaga itu antara
setengah meter sampai 3 meter. Oke. Baik. Tapi ada juga Flores, tapi wilayah Manggarai bagian barat, Manggarai barat itu bagian selatan, kemudian Flores bagian selatan itu, yang itu juga terdampak juga, tapi klasifikasinya adalah klasifikasi waspada. Oke. Jadi secara potensi Pulau Flores ini mungkin termasuk ke klasifikasinya masih di bawah daerah lain seperti di Jawa Timur begitu yang disebutkan tadi Pak Margiono ya? Iya, kalau sumber pemicunya adalah di zona Jawa Timur. Tapi kalau sumber pemicunya ada begitu sumber pemicunya di lokasi atau di tempat lain begitu yang menimbulkan potensi yang besar begitu? Kalau berdasarkan potensinya kita megatrust di wilayah Pulau Sumba itu, di Sumba itu kalau terjadi itu dengan kekuatan sekitar bisa sampai 8,5, itu bisa mengakibatkan, ini kita berdasarkan permodalan yang kami punya ya Pak ya, bukan kita kadang-kadang sudah permodalan ya untuk mengantisipasi aja bisa juga lebih, bisa kurang, tapi rata-rata lebih. Itu sekitar hampir 4 sampai 6 meter untuk wilayah Sumba itu. Baik. Kemudian untuk dampaknya ke Pulau Flores, kalau dari Pulau Sumba itu seperti apa? Nah itu sepertinya tidak terlalu berdampak. Paling dampak kalau mungkin wilayah Flores, tapi Floresnya bagian selatan bukan bagian utara. Seperti tsunami yang lalu. Itu dampaknya mungkin hanya sekitar tidak sampai 1 meter. Baik. Kan Flores ini kan punya sejarah gempa juga begitu Pak Margiono. Ada pola tertentu tidak yang dapat dijadikan acuan gitu untuk prediksi? Kalau prediksi tidak ada Pak. Sampai saat ini belum ada ilmu dan teknologi yang saya dapat prediksi. Kita BMKG, para ilmuwan dan BMKG mengatakan bahwa itu potensi. Artinya kalau prediksi kan bisa 1 atau 2 hari, atau seminggu atau sebulan. Tapi potensi itu tidak bisa ditentukan kapan terjadinya. Jadi potensi itu artinya potensi kemungkinan bisa terjadi lagi. Sifat untuk wilayah Flores terutama di wilayah Flores bagian utara ya, yang daerah Sika, Momere, dan lain-lain itu pernah terjadi kan tahun 1992 pada tanggal 12 Desember 7, berapa lupa saya, kekuatannya bisa mencapai menurut para surveyor yang melakukan survei setelah tsunami itu hampir sekitar 20 meteran itu tinggi. Baik. Itu dari situ mengatakan bahwa jika suatu wilayah pernah terjadi gempa atau tsunami, maka daerah tersebut berpotensi untuk terjadi lagi. Itu sifatnya. Terjadinya kapan kita tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi tentunya langkah-langkah mitigasi ini perlu dilakukan sedini mungkin, Pak Margiono ya? Langkah mitigasi perlu dilakukan. Pertama, BMKG dengan kerjasama dengan stakeholder terkait, pemerintah daerah, terutama di Momere, pemerintah daerah Momere, Pemda, dengan BPBD, dengan TNI, Polri, pernah melakukan sekolah lapang gempa bumi di Flores, di Momere. Baik. Itu adalah kita melakukan edukasi tentang apa itu gempa bumi, apa itu tsunami, bagaimana cara mengamatkannya, bagaimana menerima informasi dari BMKG dari wilayah. Mitigasi pertama. Yang kedua, kita mitigasinya membuat peta rawan tsunami di sana. Sudah ada. Kemudian kita buat jalur tsunami, mungkin BPBD sudah buat, kita juga buat juga hanya titik kumpulnya. Kemudian kita juga selain peta itu juga mengerjakan, kita juga memasang sirine di Momere yang ada sirine tsunami, lokasinya berada di halaman kesupan Momere. Kemudian kita juga memasang beberapa alat namanya WRS, Warning Reset System. Ada 3 lokasi kita punya di sana ya. Satu di kantor Bupati, satu di kantor di Kabupaten Sika, dan satu lagi di kantor SAR Momere. Baik. Selain di Momere, di Pulau Flores ini, di kabupaten mana lagi Pak yang sudah ada begitu alatnya? Kalau WRS itu hampir sebagian besar BPBD untuk wilayah Flores ada. Di daerah dari Manggarai Barat ada. Kemudian
Manggarai Timur ada, kemudian di Flores Timur ada, kemudian di wilayah mana tuh Sika ada, kemudian itu Lembata ada, dan Nagakio kita punya juga. Nagakio juga kita punya WRF. Warning Research Station itu alat untuk menerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang dikirim oleh BMKG. Okay. Dengan alat itu, pemerintah daerah bisa melakukan gerak cepat untuk menyebarkan informasi yang diberikan oleh BMKG. Oke. Alat itu dengan gempa ini berapa begitu jeda waktunya, Pak Margiono? Kalau kami di BMKG itu kan hanya bukan alat deteksi, Pak. Jangan masyarakat jangan sampai salah paham bahwa ini alat deteksi. Bukan, ini adalah alat penerima informasi dari informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami secara real-time 24 jam. Itu dikirimnya sesuai dengan SOP BMKG. Jika terjadi gempa, kita akan memberikan 3-4 menit sudah terkirim ke seluruh peralatan komunikasi yang kami punya. Oke, ini dikirim dari data dari pusat begitu ya? Di pusat semua, karena itu pusat yang punya kewenangan untuk menyebarkan informasi. Baik. Baik, Pak Margiono, apa ini yang mungkin juga harus dipersiapkan oleh masyarakat di Pulau Flores ini terkait dengan kesiapsiagaan mitigasi begitu untuk gempa megatrust ini? Ya, terima kasih untuk para bisa semua di wilayah Flores, di wilayah utara Flores itu sebetulnya pemicu gempa besar itu ada 2 lokasi berbanyak. Satu, lokasi yang pernah terjadi gempa bumi tanggal 12 Desember 1992 yang mengakibatkan gempa bumi sekitar 7 lebih dengan menimbulkan tsunami. Kemudian yang terakhir itu ada tanggal 14 Desember 2021 yang BMKG pernah memberikan informasi peringatan dini tsunami yang tidak terjadi. Ternyata berdasarkan hasil penelitian para ahli dari bulan Desember sampai April, zona yang sumber pemicu gempa bumi tanggal 14 Desember 2021 itu beda dengan sumber pembangkit gempa tanggal 12 Desember 1992. Di mana itu adalah zona, istilahnya segmen patahan yang beda lagi. Itu jalur segmen sesarnya adalah setelah dihitung para ahli, dilakukan kajian dan lain-lain, dengan data-data historisnya, dengan data selama gempa bumi bulan Desember sampai April 2021 sampai April 2022, bukan bahwa itu adalah sesar Kala-Otoa. Waktu gempa tanggal 14 Desember 2021 kemarin itu yang terdampak adalah di wilayah Pulau Selayar, di daerah Sulawesi. Tapi zona ini memanjang dari wilayah Selayar sampai wilayah Flores. Ini zona yang kemarin patah, artinya itu mendekati tidak terlalu jauh dengan wilayah Selayar. Nah, kita bukan ini ya, cuman kemungkinan bisa juga terjadi jika pecahnya mendekati wilayah Flores itu. Walaupun di Laut Flores, tapi wilayah mendekati Flores. Itu bisa juga, itu jaraknya hampir ada 3 segmen sesar di situ. Ada sekitar segmen antara sekitar 100 sampai 200 kilo panjangnya. Itu kalau dia satu segmen yang dekat dengan Pulau Flores, ya tidak terlalu jauh. Kalau kita anggap 100 km atau 200 km, tidak terlalu jauh. Itu dekat, itu bisa juga dampaknya wilayah Flores. Dampaknya adalah kemungkinan kerusakan mata itu. Baik. Dan masyarakat nih, bagaimana harus menyikapi dengan informasi ini, Pak Margiono? Sebetulnya masyarakat tidak perlu panik. Kami BMKG selalu memonitor perkembangan gempa bumi dan tsunami yang ada di wilayah itu. Jadi yang penting masyarakat tahu sekarang bahwa zona daerah
masyarakat yang tempati, terutama di wilayah Polres ini, di wilayah kita itu, pernah terjadi gempa dan tsunami yang besar tahun 1992. Karakteristik suatu gempa akan terulang lagi di daerah tersebut, berpotensi lagi akan terjadi di daerah tersebut. Artinya kita harus waspada, tapi tidak perlu panik. Oke, baik. Kapan terjadinya sampai saat ini belum ada ilmu dan teknologi yang dapat memprediksi kapan gempa dan di mana gempa terjadi dan kekuatannya berapa, belum ada ilmu. Yang perlu diingatkan oleh masyarakat, pertama, kenali daerah tempat masyarakat tinggal. Jika masyarakat tinggal di daerah pantai yang rawan tsunami, pertama, kalau memang terpaksa membangun rumah, bangunlah rumah yang tahan gempa dan tahan terhadap kalau jadi tsunami. Kedua, kalau tidak bisa juga, jauhkanlah, tinggal jangan terlalu dekat dengan pantai, agar lebih tinggi dari di pantai. Ketiga, kenalilah jalur-jalur evakuasi, tempat-tempat jalur mana yang aman untuk masyarakat melakukan evakuasi jika terjadi gempa dan tsunami. Keempat, sering-seringlah menerima informasi dari BMKG yang berwenang mengeluarkan peringatan informasi gempa bumi dan peringatan ini tsunami. Oke. Jangan percaya informasi-informasi dari pihak-pihak yang tidak kredibel, begitu ya? Iya, jangan percaya dari informasi yang keluar dari media sosial, dari manapun, mengenai gempa bumi dan tsunami. Percayakan bahwa informasi yang kita cari berasal dari BMKG. Yang perlu masyarakat ketahui, isu-isu megatrust, terutama untuk wilayah Polres ya, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu panik. Tidak perlu panik karena wilayah Polres sendiri bukan merupakan wilayah megatrust, tapi wilayah yang dampaknya berasal dari sesar atas yang ada di Pulau Sumba ya, wilayah utara Pulau Flores itu. Pulau Flores Pak, yang tsunami-nya berasal. Oke, baik Pak Margiono, terima kasih informasinya untuk Pro 1 RRDND di sore hari ini Pak Margiono. Terima kasih. Ya, kami nanti akan kembali update informasi lainnya Pak Margiono ya. Terima kasih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar baru saja perbincangan kami bersama dengan Pak Margiono ya, Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 Kupang dan juga Koordinator BMKG NTT terkait dengan potensi dan mitigasi gempa megatrust di Pulau Flores. Tadi sudah dibahas banyak hal ya, semoga informasi ini tentunya bisa mengedukasi kita semua. Yang disampaikan tadi adalah jangan panik dan juga pastikan informasi terkait kegempaan ini adalah dari sumber yang terpercaya, yaitu dari BMKG. Jadi jangan percaya informasi-informasi dari sumber-sumber lain, begitu ya. Kami hadirkan pendengar seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya. Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la